Halo semua, gimana kabar kalian? Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal nyampein eksperimen-eksperimen yang memiliki kekuatan sangat kuat dari serial kartun Lilo and Stitch. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi serial Lilo and Stitch ini bercerita tentang seorang gadis bernama Lilo yang memiliki anjing alien biru bernama Stitch. Nah, si Stitch ini adalah hasil eksperimen dari ilmuwan bernama Jamba. Pada kartunnya sendiri dijelaskan bahwa si Jamba ini memiliki banyak sekali makhluk eksperimen, seperti Stitch contohnya yang bernomor eksperimen 626. Nah, dari kesemua eksperimen itu, semuanya memiliki kekuatan dan keunikannya masing-masing. Jadi, dari banyaknya eksperimen yang muncul di series kartunnya, di sini gue telah merangkum beberapa eksperimen terbaik yang memiliki kekuatan sangat kuat. Dan perlu kalian ingat, di sini adalah murni dari pilihan gue. Jadi, kalau semisal ada yang kurang cocok buat kalian, silahkan aja berikan masukan kalian di komentar ya guys. Oke, biar gak lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, Splody Head. Di eksperimen yang pertama, ada Splody Head, yaitu subjek bernomor 619 dengan tubuh berwarna merah dan lubang hidung yang besar. Splody Head ini memiliki kekuatan untuk bisa menembakkan meriam plasma api dari hidungnya. Tembakannya sendiri cukup kuat sampai bisa membakar dan menghancurkan bebatuan. Ia pertama kali muncul saat Lilo dan yang lain hendak mengumpulkan semua eksperimen yang tersebar di pulaunya. Nah, si Splody Head ini saat itu ada di sebuah pulau kecil dan menembaki siapapun pendatang yang ada. Kemudian, Lilo dan timnya pun berusaha untuk menangkap Splody Head agar ia tak menimbulkan kacauan. Dan singkatnya, bersama bantuan dari Ganto, Splody Head pun berhasil ditangkap. Setelah kejadian itu, kelompok Lilo pun memutuskan untuk membebaskan Splody Head dan menaruhnya di tempat yang cocok untuknya, yaitu sebuah tempat dansa perapian dengan banyak patung tiki. Nah, dari kemampuannya itu, yaitu menembakkan plasma api dari hidungnya, sebenarnya kelemahan dari Splody Head ini adalah air. Sebab, dia akan benar-benar sangat lemah apabila berhadapan dengan air. Bahkan, dirinya pun tidak bisa berenang saat ada di lautan. Kedua, Sinker. Selanjutnya, ada eksperimen bernama Sinker yang memiliki nomor subjek 602. Sinker memiliki bentuk tubuh kecil berwarna ungu dengan sirip seperti hiu yang sangat besar. Dan sesuai kelebihannya, jadi Sinker ini memiliki kekuatan untuk mampu memotong benda apapun, bahkan seperti sebuah kapal yang melintas di lautan. Selain itu juga, dengan kelebihannya itu, Sinker juga mampu untuk menahan napas di dalam air dengan sangat lama, sehingga ia pun juga mampu untuk hidup di bawah lautan juga. Nah, pada ceritanya, ia pertama kali muncul dengan mengganggu setiap orang yang ada di lautan. Dan karena sangat meresahkan, akhirnya Lilo dan Stitch berusaha untuk menangkapnya. Namun mereka mengalami kegagalan terus-menerus sebab memancing Sinker keluar adalah hal yang sangat sulit. Lalu Jamba pun membantu mereka dengan membuatkan baju selam agar bisa mencari Sinker dalam lautan. Dan singkat cerita, setelah berhasil menemukannya, Stitch menangkap Sinker dengan mengikatkan jangkar besi besar ke seluruh tubuhnya. Dan setelah itu, Lilo mencarikan tempat yang cocok untuk Sinker, yaitu ada di sebuah restoran sushi Jepang, di mana di sana Sinker membantu untuk memotong dan menyajikan hidangan. Ketiga, Blood. Nah, berlanjut ke eksperimen berikutnya di nomor 505. Blood adalah alien yang memiliki bentuk warna hijau dengan kedua capit di lengannya dan sepasang kaki berbentuk seperti kain pel lantai. Blood didesain dengan kemampuan untuk menelan sampah dan polusi. Nah, dengan kemampuan seperti itu, tentunya kita bakalan berpikir kalau justru alien ini malah bisa membantu membersihkan polusi di kota. Namun sebenarnya, semakin banyak ia mendapatkan sampah-sampah, maka tubuhnya akan membesar dan menjadi bentuk monster. Dan dengan tubuh monsternya itu, ia mampu menembakkan cairan racun yang bisa merusak lingkungan. Ditambah lagi, tubuhnya yang besar juga menjadi ancaman serius apabila menyerang penduduk. Nah, awalnya Lilo dan Stitch berpikir kalau alien ini justru akan membantu mereka membersihkan perkotaan yang kotor. Namun setelah ditinggal beberapa saat, justru Blood sangat mengacau di kota. Banyak alien juga yang mencoba menghentikannya, namun semua mengalami kegagalan. Hingga akhirnya Jamba mengetahui bahwa kelemahan Blood adalah dengan semprotan parfum. Jadi apabila dia disemprotkan dengan cairan pewangi, maka dia akan menjadi melemah. Dan dengan begitu, Lilo dan yang lain mengalahkan Blood dengan menggunakan parfum pengharum hingga tubuhnya berubah menjadi kecil semula. Setelah itu, ia direhabilitasi hingga menjadi baik lagi dan diberikan tempat di pinggir pantai untuk membantu membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sana. Keempat, Yin dan Yang. Selanjutnya, di urutan ini ada dua eksperimen yang dinamai Yin dan Yang. Mereka berdua adalah eksperimen bernomor 501 dan 502. Jadi, Yin ini adalah alien yang memiliki bentuk tubuh seperti cumi-cumi, sedangkan untuk Yang sendiri memiliki bentuk tubuh seperti kadal atau naga begitu, dengan beberapa lubang di punggungnya.
By the way, si Yin ini adalah cewek ya, sedangkan yang ini adalah cowok. Nah, untuk kekuatan mereka berdua sangat berlawanan. Jadi, Yin ini memiliki kekuatan untuk menembakkan air dengan tekanan yang sangat kuat. Sedangkan Yang memiliki kekuatan untuk menembakkan bola api dan lava dari tubuhnya. Pada kemunculan awalnya, Yin berada di sekitaran pantai dan menembaki para orang di sana. Sedangkan Yang ada di perkotaan dan melelehkan benda-benda di sekitar. Jabba sendiri juga mengatakan bahwa bila mereka berdua bersama-sama, maka akan muncul kekacauan yang sangat besar. Dan karena hal itulah, akhirnya Lilo dan Stitch berusaha bisa menangkap dan menghentikan mereka. Nah, ditemukanlah kelemahan mereka berdua. Jadi, kelemahan yang ada di bagian lubang tembakannya, di mana apabila lubang tersebut ditutup, maka dia tak dapat menembakkan api. Sedangkan untuk Yin, kelemahannya adalah dia akan kehabisan stok air di tubuhnya bila menembak terus-menerus. Dan setelah itu, akhirnya Lilo dan Stitch memberikan mereka tempat kosong, di mana di sana mereka bisa membuat sebuah pulau dengan gabungan kekuatan mereka. Kelima, Richter. Di eksperimen berikutnya memiliki nomor subjek 513. Eksperimen ini memiliki nama Richter yang bertubuh besar dengan warna ungu dan juga ekor yang berbentuk seperti sebuah skop. Untuk kekuatan dari Richter ini adalah ia mampu untuk mencari titik lemah di dalam bumi dan membuat gempa yang sangat kuat. Dari kekuatannya itu, sebenarnya Richter bisa aja menghancurkan sebuah pulau bila dibiarkan berkeliaran begitu aja. Nah, oleh karena itu, Lilo dan Stitch harus bisa menangkap dan menjinakkannya agar dia tidak merusak tatanan geologi di bumi. Nah, di ceritanya, pada awalnya Richter ditangkap oleh Gantu dan tidak digunakan untuk senjata penghancur. Namun, ia berhasil dibebaskan oleh Lilo dan kawan-kawan. Dan setelah hal itu, dia pun diberikan tempat yang cocok dengan kekuatannya, yaitu adalah untuk membantu seorang pembuat milkshake di tempat jualannya. Keenam, Slashy. Untuk berikutnya, ada Slashy yang memiliki nomor eksperimen 523. Slashy ini bertubuh kecil dengan bentuk menyerupai es, yang mana bisa kalian tebak bahwa kekuatan dari alien ini adalah ia mampu untuk mengeluarkan dan menciptakan es. Nah, kekuatan esnya ini benar-benar sangat kuat, sebab selain bisa membekukan suatu benda, Slashy juga bisa menciptakan salju. Dan bila ia mau, Slashy juga mampu untuk membuat sebuah tempat menjadi bermusim salju, yang mana hal ini telah ia lakukan saat pertama kali muncul. Nah, di ceritanya, saat berkeliaran, Slashy menyemburkan kekuatan esnya dan membuat seluruh kota bermusim salju. Padahal saat itu barulah musim panas. Lalu saat Lilo dan lain hendak menangkapnya, mereka membutuhkan bantuan dari Splodyhead yang memiliki kekuatan api untuk bisa melawan dinginnya es Slashy. By the way, walau Splodyhead memiliki kekuatan api untuk bisa sedikit mengimbangi, tapi sebenarnya kekuatan milik Slashy benar-benar mutlak, mirip-mirip kayak kekuatan buah iblis Aokiji dari anime One Piece. Sehingga biarpun tubuh Slashy hancur, maka tubuhnya bisa kembali menyatu lagi. Dan di akhir, setelah dikalahkan, Slashy kemudian direhabilitasi lalu diberikan tempat yang cocok untuknya, yaitu ada di sebuah tempat jualan es krim, di mana di sana ia membantu untuk menyediakan es serut. Oke semuanya, itu tadi adalah eksperimen terkuat di serial Lilo and Stitch. Memang semua itu masih dari opini pribadi gue. Tapi jika ada dari kalian yang punya jagoan lain yang belum masuk ke list ini, silahkan langsung aja sampein di kolom komentar. Dan terakhir, makasih udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi.